Pasiennya tuh mau menghadiri kegiatan di luar kota nih. Problemnya tuh di situ tuh, karena pasiennya orang terkenal. Jadinya dia mau ada acara Waduh. keluar kota. Nah, mesti harus mikir nih perawatnya. Mau pakai dressing apa? Jadi awalnya pasien datang dengan bula dan hiperemi. Ada nyeri di mata kaki dan tungkai atas karena kalau dilihat bulanya masih banyak ya. Nah, kasus ini coba Pak Kana. Perawatannya terbuka, hanya dikasih salep racikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asfida seluruh tanah air? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan topik yang ketiga. Kita berbicara terkait tentang luka bakar dan kali ini luka bakarnya terkena minyak panas ya. Nah, jadi untuk pertanyaan di seputar kegiatan minyak panas ini banyak sekali memang di komunitas kita berkaitan dengan tadi ya masak. Kemudian ada juga anak-anak yang kondisinya tuh ayahnya lagi buat air panas tiba-tiba kesiram anaknya dan kadang-kadang itu yang membuat orang tuh nggak ngerti ini kan tinggal gula mau diapain gulanya terus harus dipecahin nggak harus dibuang nggak ditutup nggak. Nah kali ini saya bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Ibu Widasari. Halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, case study hari ini Iya, kita Kak ya. Nadia. Oke. Jadi session kita case study, Betul. Mas Kana ngasih kasus, satu kasus. Kebetulan kasusnya ini kita dapat juga nih di bawah. Ini kasus kita sendiri nih Mas Kana ya. Mhm. Jadi memang neglected ya, neglected luka bakar atau terabaikan ya. Jadi ada penelantaran luka bakar. Jadi nggak cuman manusia dan orang terlantar ya, apa fakir miskin dan anak terlantar, tapi ternyata ban juga ada ya, Dan terlantar. ada yang terlantar. Itu harus tanggung jawab negara atau tanggung jawab kita ya? Nah, nanti Hmm. itu dibicarakan nanti lah. Oke. Hmm. Oke, jadi aku cerita ya. Jadi perawatan pertama tanggal 5 Oktober 2021 nih. Di kasusnya memang sudah 2 tahun yang lalu, tapi kayaknya bagus juga kalau kita angkat ya Ya. untuk menjadi salah satu pembelajaran kita. Jadi awalnya pasien datang dengan bula dan hiperemi. Ada nyeri di mata kaki dan tungkai atas karena kalau dilihat bulanya masih banyak ya. Bula tahu ya Mas Kana ya? Apa kalau kawan-kawan di rumah eh, ada cairan di dalam kulit itu kita sering sebut bula. Kalau di masyarakat apa ya bilangnya ya? Yang sering mereka bilang itu gelembung, Bu. Gelembung. Oh iya, Ya, bergelembung ya. gelembung-gelembung itu gimana ya gelembung-gelembung itu gitu. Karena panas ya. Hmm. Biasanya itu terjadi karena panas. Terus kalau ditanya kenapa kok nyeri? Ya karena memang kan stadium 2 ya. Stadium 2 itu masih banyak persarafan di situ. Karena banyak persarafan, jadi nyeri. Nah kasus ini, coba Pak Kana, perawatannya terbuka, hanya dikasih salep racikan. Nah itu Bu, memang banyak banget itu kan kondisinya mereka selalu berdiskusi tentang dibuka atau tutup ya, dipecahin atau enggak ya. Nah Ah, itu. jadi bagusnya dibuka apa ditutup ya? Nah itu gimana nih Bu? Kita kalau pakai baju enakan terbuka apa tertutup ya? Tutup. Tutup ya. Jadi kalau misalnya terbuka, sriwing-sriwing tuh. Apa tuh sriwing-sriwing? Kena angin, kesenggol, apa segala macam kan lebih nyeri ya, lebih sakit. Jadi harapannya sih ditutup gitu ya. Jadi pada perawatan pertama, hipertensi ya pasiennya, gula darahnya bagus, artinya berarti tidak ada masalah dengan gula darah. Kemudian untuk penilaian ankle brachial pressure index, ini adalah angka penilaian tentang pembuluh darah vena, terutama di tungkai bawah itu jumlahnya 0,9. Jadi kita bisa lihat kemungkinan sulit sembuhnya disebabkan karena venous leg ulcer. Oke ya, venous leg Ada ulcer. penyulit berarti ya Bu ya di Ya, sini ya. penyulitnya di situ. Kenapa kok dia kok bisa sampai 2 minggu kok nggak healing-healing? Biasanya mungkin dokternya kasih salep racikan tadi langsung udah sembuh. Iya. Tapi ada beberapa kasus tertentu yang tidak bisa sembuh karena memang ada penyulit. Salah satunya ada venous leg ulcer. Ya. Terus kemudian kita diskusi dengan keluarga. Ya. Kita lakukan perawatan, ini plan kita. Oke, salah satunya adalah
pasien kita ganti cara perawatannya. Ya, perawatannya kita ganti. Kita pada saat lakukan perawatan, kita campur nih gel dengan zinc cream yang Mas Kana punya di klinik. Zinc cream itu, terus kemudian kita campur dengan hydrogel. Ya, kenapa kok dicampur sama hydrogel? Karena proses hiperemianya masih terjadi. Harapan kita adalah hydrogel tadi akan fill dead space, masuk ke sela-sela jaringan yang mati tadi, yang menyebabkan rasa panas, nyeri, dan lain sebagainya itu relief. Terus kemudian untuk zinc creamnya sendiri ya, yang ada kitosannya tadi, selain untuk menurunkan angka inflamasi, dan dia juga keeping moist di atas, memberikan kelembapan di atas. Sekali lagi kebutuhan kita dalam perawatan luka harus lembab. Oke. Ya. Jangan lupa ya teman-teman, lembab, lembab, dan lembab. Apalagi harus tebal, jadi nggak boleh tipis-tipis. Tebal Pak Hana. Ya, apalagi harus tebal. Jadi Bu, kalau kita pasang nih ya, begini nih. Ini segini Bu. Ya, kira-kira sekitar 2 mili ya, sekitar 2 mili. Gini ya teman-teman. Kalau bisa diratakan, mangga diratakan, mungkin pakai tangan nggak apa-apa kali ya, kan pakai patung. Jadi kita rata ini aja arginate-nya. Jadi gentle ya, kan pasiennya bisa kesakitan kalau kita terlalu kasar. Oke, tebal-tebal. Terus kemudian kalau di sekitar kulitnya, sekitar yang luka, boleh tipis-tipis. Oke, supaya pada saat kita balut nanti dengan balutan perban, nanti lihat yang di Aswida 1 ya. Sesi 1 ya, sesi 1 di season 1, season 2. Di situ gimana cara kita bandagingnya di situ. Oke. Terus kemudian habis itu tutup lukanya dengan soft dressing. Secondary-nya terserah mau pakai apa, alginate boleh. Oke. Terus kemudian pakai aplikasi 3 layers. Karena tadi ya, pasiennya dengan venous leg ulcer, jadi anjuran kita dengan kompresi. Tujuannya dengan kompresi supaya proses penyembuhannya itu akan lebih cepat. Jadi nggak bocor, Mas Kana. Nggak bocor pembuluh darah venanya. Oke, jadi dia tetap ada treatment tambahan, yaitu dengan kompresi ya, Bu ya? Ya, betul, dengan kompresi. Kita pakai 3 layers karena pasiennya kurang nyaman untuk 4 layers. Jadi kita pakai 3 layers. Di layers ketiga itu juga sudah bisa melakukan kompresi. Oke, kita biarkan pasiennya pulang. Ya, di perawatan kedua, pasien datang tanggal 7. 3 hari kemudian, kita buka, modelnya kayak gini nih. Ya, hari ketiga pasca perawatan modern dressing, jangan kaget. Suka pada kaget tuh. Ternyata bulanya lepas semua, Mas Kana. Ya, bulanya lepas semua. Nah, itu nggak usah kaget kita. Karena proses yang dilakukan adalah proses autolisis. Autolisis artinya tubuh sedemikian rupa sendiri melisiskan jaringan mati, benda asing yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dia buang. Namanya autolisis. Tadi bula dibutuhkan nggak oleh tubuh? Bula itu pasti dibutuhkan oleh tubuh. Kalau perlu. Ya. Tapi kalau dalam kondisi ini, dia tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga dia lisis dengan sendirinya. Oke, ya. Terus kemudian kita kasih plan berikutnya. Bu, berarti tadi awal-awal untuk bula itu karena dia dibutuhin, jadi jangan dipecah. Ya, betul. Jadi kita nggak pecah. Kenapa kok kita nggak pecah? Supaya dia tetap mempertahankan kelembapan. Karena kalau kita bikin epidermis kan susah. Iya. Kalau kita sudah kelopek duluan, akibatnya apa? Terkupas dong. Terkupas. Kalau terkupas, dressingnya lebih sulit lagi kita pakai. Jadi nggak perlu. Kalau cairannya dibuang boleh, tapi jangan dikelupek. Jangan dikelopek. Nah, itu mazhabnya kita tuh pakai yang itu ya, yang tidak pengelupasan. Karena kalau pengelupasan kulit itu bisa warning ya ke tubuh, karena tadi udah ada nyeri kan dia, udah ada nyeri, terus kemungkinan infeksi juga akan lebih tinggi. Jadi kita menghindari yang namanya pengelopekan tadi. Oke. Cuci Bu, untuk cuci nanti. Cuci biasa aja. Cuci biasa. Cuci biasa aja. Air mengalir tetap ya konsepnya. Ya, air mengalir tetap. Atau kita spray boleh, tapi kan kalau spray juga tetap mengalir ya. Yang penting pasiennya tidak merasa kesakitan. Karena burn itu cukup nyeri ya Pak ya. Nah. Sangat Bu, apalagi pada anak-anak Bu, pusing. Iya, bisa jerit-jerit ya, satu keluarga. Oke, terus kemudian plan kita lakukan mechanical debridement.
Ya, mechanical debridement berarti tidak kita acak-acak ya. Kita bisa ambil pakai pinset atau kita pakai kasa bisa. Terus kita support epitelisasinya karena ternyata pada saat gulanya terlepas hanya state 2. Ya, hanya state 2 ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, di kita nih seneng nih pakai ozon supaya membantu bau ya, membantu mengurangi bau terutama. Nah, itu kita kita gunakan nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kalau nggak ada gimana? Nggak apa-apa, itu juga nggak masalah. Terus pasiennya tuh mau menghadiri kegiatan di luar kota nih. Problemnya tuh di situ tuh, karena pasiennya orang terkenal. Jadinya dia mau ada acara Waduh. keluar kota. Nah, mesti harus mikir nih perawatnya. Mau pakai dressing apa? Gitu. Jadi pilihan dressing kita ya. Jadi karena kita lihat epitelisasi berjalan dengan baik ya. Jadi kita coba pakai hydrocolloid. Hydrocolloid yang bentuknya lembaran. Nah, hydrocolloid powder ini untuk melihat apakah sudah terbentuk lapisan basal atau tidak. Karena kita mau cek kasus ini sudah masuk di fase maturasi atau belum. Mas Kana punya hydrocolloid yang bentuknya lembaran? Ada, Bu. Oke. Ada. Jadi kalau powder biasanya kita pakai, Ada, Bu. nah, yang powder kita pakai untuk melihat apakah lapisan basal terbentuk atau tidak. Jadi hydrocolloid yang bentuknya lembaran ini nanti kita tempel Langsung untuk ke ke luka yang sudah ada lapisan basalnya, supaya pada saat dia menggunakan celana panjang ya, atau rok itu tidak tergesek. Jadi kita memberikan perlindungan baru. Oke? Oke. Perlindungan baru. Terus kemudian ini yang kita tempel, lihat hampir keseluruhan kakinya kita tutup semua dengan hydrocolloid. Ingat, tadi pasiennya bilang apa? Aku mau pergi keluar kota, mau perjalanan dinas. Berarti kita nggak bisa paksa dia 3 hari lagi datang kan? Jadi kalau kita lihat sudah terbentuk epitelisasi lapisan basal, artinya kita hanya menunggu lapisan epitel yang 4 lagi sampai korneum terbentuk. Oke. Jadi lapisan epitel tuh ada 5 lapisan. Yang paling bawah basal, yang paling atas korneum. Ini kalau saya cubit-cubit pipinya Pak Kana itu korneum. Yang ditempelin makeup ini korneum. Oke. Cubit ya. Ya. Jangan dicubit ya. Jadi hydrocolloid ini pada pertemuan kedua. Simple ya? Simple. Oke. Terus kemudian kita pakai stockinette yang tadi Mas Kana punya. Yap. Ini ya, Bu. Oke, boleh itu stockinette itu ya. Kita kompresi minimal tekanannya sekurang-kurangnya 23 mm Hg. Jadi kalau dia pakai stocking boleh ya. First layer dan second layer. Oke. Teman-teman, Nyaman nggak, Pak? Nyaman sekali. Nyaman ya? Ya, ibu-ibu cocok nih. Ibu-ibu cocok ya. Terus 18 Oktober. 18 Oktober. Hari keberapa tuh? Coba. Berarti dia 3 hari 2 minggu. Tuh, hari ke-11. Oh, hari ke-11. Dari kunjungan kedua. Betul, 2. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik itu, hydrocolloidnya udah nampak jenuh dan rusak. Jadi kalau hydrocolloid penuh dan rusak, itu kayak gitu tuh. Jadi dia full ya, dia full absorb. Oke, full absorb. Pas dibuka, kalau dia sudah tertutup lapisan basal, cairannya tidak terlalu banyak yang terserap. Tapi kalau belum tertutup lapisan basal, tadi yang kita kasih powder hydrocolloid itu, yang masih basah, dia akan nampak seperti itu. Wah, teman-teman coba lihat case-nya. Bagus ya? Hari ke-11 ya. Jadi kalau gitu dia perawatan cuma berapa kali, Mas Kana? Berarti 3 kali. 3 kali. Oke. 3 kali. Pasien kesakitan nggak? Only 3. Ada keluhan kesakitan? Nggak ada. Nggak ada. Keluhan Tadi kesakitan ada nggak? gatal-gatal doang sih, Bu. Ya, rasa gatal biasalah ya pada saat mau membaik. Terus kemudian nih kita cuci kembali ya, kita cek lagi, kita cuci kembali, terus kemudian kita lihat mana yang perlu ditreatment. Kalau dia kulitnya sudah tampak kuat, artinya pigmentasinya sudah terbentuk. Melaninnya sudah mulai berubah, warnanya sudah sama seperti kulit yang normal. Terus untuk protection dressingnya yang lain, nggak usah susah-susah, udah pakai lotion aja. Nah, Mas Kana punya nih lotion. Oke, ini lotionnya teman-teman ya. Jadi kok wanginya enak banget sih, Bu? Ah, iyalah, ini pakai wangi Wangi Bu. wangi Papua Merah. Oke, Bu. Wanginya wangi Irian Jaya ya. Jadi kayak berasa kita pergi ke Irian Jaya. Jadi ini
lotionnya kita langsung kasih di Iya. luka yang Terasa nggak kalau dia langsung absorb? iya Ya, dingin. dingin ya, langsung absorb dingin. Jadi nggak usah diapa-apain lagi. Nah, untuk yang masih ada basal yang belum terbentuk kuat, ya, itu kita bisa pakai hydrocolloid lagi. Jadi yang lainnya cukup dengan lotion, ya, sisa balutan itu saja. Jadi kita oleskan secara keseluruhan. Pasiennya lindungi aja pakai apa? Stocking. Stocking. Cukup dengan stocking aja. Terus jangan lupa edukasi ke pasiennya tentang perawatan mandiri. Jadi kalau gitu boleh nggak sih sebenarnya Bapak Ibu ya yang ada luka, boleh nggak kita lakukan perawatan luka sendiri? Kalau petugas kesehatan atau certified wound care clinician atau perawat luka sudah bilang Bapak Ibu bisa melakukan perawatan mandiri dan kita bisa observasi by WhatsApp group ya atau pakai video call, itu Bapak Ibu sudah boleh melakukan perawatan sendiri dan nggak usah takut ya karena biasanya kalau perawatan sendiri nggak mungkin kalau masih berdarah-darah ya. Jadi Bapak Ibu nggak akan ngerawat pada saat lukanya jelek, tapi pada saat lukanya sudah menutup baik, nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara perawatan yang mudah. Oh. Oke, itu dia teman-teman sekalian ya. Jadi tadi yang sudah ada bertanya berkaitan dengan bula itu harus dibuka atau tidak, boleh kondisinya dikeluarkan saja cairannya, jangan dikupas karena bisa menimbulkan rasa nyeri. Dan ingat cara perawatannya, cuci, kemudian berikan konsep lembat. Tadi kita bisa menggunakan Metcopazin ya. Kemudian tutup sama Bapak Ibu menggunakan kasa boleh dan menggunakan ortopedik dan ditutup pakai bandage teman-teman sekalian. Kalau kondisinya sudah mulai tertutup semua, warna kulitnya sudah mulai bagus, boleh kita gunakan yang namanya hydrocolloid. Iya. Gitu dia. Dan terakhir juga jangan lupa tetap dijaga kelembaban kulitnya dengan menggunakan healthy lotion. Healthy lotion. Ya, itu dia. Nah, itu dia tips dari Ibu Widasari berkaitan dengan penanganan pasien dengan luka bakar. Dan teman-teman sekalian, jangan kemana-mana, saksikan terus dengan seksama dan sosial. Dan aku juga mau ucapin terima kasih Ah, untuk Ibu Yupi ya, karena beliau yang punya kasus ini tadi ya. Jadi beliau sendiri dan aku juga udah minta izin. Bapak Ibu kalau misalnya fotonya dipajang untuk acara Aswida, boleh nggak? Mereka berdua ya, couple yang sangat hangat dan romantis ini bilang boleh. Jadi mudah-mudahan beliau dapat menginspirasi kita juga ya dengan kasusnya dan mudah-mudahan banyak yang akan belajar tentang perawatan luka di UKR Indonesia. Nah, itu dia Ibu Widasari. Thank you Mas Kana buat sesi kali ini. Oke. Mantap. Thank you. Dan teman-teman sekalian jangan lupa comment, subscribe, dan share. Oke. Dadah! Bye.